Apakah Anda siap untuk sukses? Nah, pastinya siap dong. Ya. Apakah Anda siap untuk capai target? Mikir-mikir dulu mungkin ya. So, let's think about marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat marketing, dalam kita ingin mencapai suatu tujuan atau keinginan kita di keseharian kita, tentunya pasti ada ukuran-ukuran yang harus kita lalui. Ada target-target yang harus kita capai. Misalkan ketika kita ingin sehat gitu ya, maka kita harus rajin berolahraga, harus rajin cek kesehatan kita ya. Tensi kita ukurannya berapa, normal atau tidak ya. Terus kemudian gula darah kita dan seterusnya. Atau mungkin di dalam sebuah bisnis ataupun juga organisasi, ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, target omset ya, atau mungkin target penghimpunan ya, maka ada ukuran-ukuran yang harus ditentukan dan harus kita capai. Bahkan ketika kita ingin meraih surganya ya, akhirat yang lebih baik, kita juga ada ya perintah untuk melakukan sholat 5 waktu ya, puasa, zakat dan seterusnya. Dan pada dasarnya sesungguhnya itu semua adalah target-target yang diberikan kepada kita untuk mencapai sesuatu yang positif, mencapai sesuatu yang lebih bermakna. So, jangan pernah alergi dengan target-target, karena sesungguhnya itu membawa kita untuk mencapai hal yang lebih baik. Sahabat marketing ya, misalkan kita dalam sebuah bisnis ya, ditarget oleh pimpinan kita ataupun bos kita gitu ya, dalam 10 tahun ke depan gitu ya, omset penjualannya harus naik ya, yang awalnya mungkin 1 miliar atau mungkin 10 miliar dinaikkan menjadi 100 miliar gitu ya. Nah, mungkin terlihat sangat besar dan angka yang fantastis bahkan gitu ya. Namun sesungguhnya angka itu ya, bisa kita capai gitu ya, ketika kita bisa membreakdownnya dengan lebih baik ya. Artinya misalkan kita ibaratkan 100 miliar tadi adalah sebuah target jangka panjang 10 tahun ke depan, kita tentukan gitu ya target jangka menengahnya ya, di dalam kan 2 tahun atau mungkin 5 tahun gitu ya. Kemudian diturunkan lagi ke target tahunan. Oh, ternyata ketika diturunkan lagi ke target tahunan, cukup kita menaikkan omset kita itu 10 miliar lebih banyak daripada yang sekarang gitu ya. Kemudian diturunkan lagi sampai kepada bulanan, pekanan, bahkan harian gitu ya. Setelah dikalkulasi, ternyata satu harinya kita cukup untuk misalkan ya mencapai omset di angka 30 juta dalam 1 bulan, kemudian 1 juta dalam 1 hari. Nah, apakah ini sudah relevan? Nah, ketika misalkan pun iya itu relevan, barulah muncul pertanyaan yang sesungguhnya gitu ya. Bagaimana cara untuk mencapainya? Program apa yang akan kita jalankan? Langkah-langkah seperti apa? Dan target market mana yang akan kita sasar? Itu pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga yang lebih penting lagi adalah apakah kita bisa konsisten dari hari ke harinya kita tetap stay untuk capai omset 1 juta. Jadi kuncinya sesungguhnya adalah di konsistensi kita. Ketika kita konsisten mencapai target jangka pendek kita yang lebih kecil ya, dari waktu ke waktu, lambat tapi pasti insya Allah kita bisa mencapai target yang jauh lebih besar. Misalkan kita berbicara seorang bintang besar ya, Cristiano Ronaldo ya, mungkin kita lihat luar biasa sekali pencapaiannya gitu ya. Tetapi sesungguhnya capaian itu tidak dicapai dalam waktu yang singkat ya, karena dia secara rutinitas harus rajin berlatih setiap hari, harus ke gym setiap hari. Siapa yang mau setiap hari ke gym dan setiap hari berlatih begitu ya? Nah, maka akumulasi daripada aktivitas-aktivitas harian itulah yang bisa membuat seorang Cristiano Ronaldo itu menjadi bintang besar di sepak bola. Nah, begitupun juga aktivitas kita, marketing kita gitu ya. Ketika setiap harinya kita bisa
mendisiplinkan ya, diri kita ya untuk mencapai target harian kita, maka target jangka panjang itu bukan sesuatu yang sulit atau mustahil untuk dicapai gitu ya. Nah, itu berbicara kita sebagai individu. Nah, lantas bagaimana ketika kita di posisi sebagai seorang leader marketing atau mungkin pimpinan ya? Ada quotes begini gitu ya. Ketika pimpinan itu terlalu fokus kepada angka ya, maka lambat laun timnya akan meninggalkan dia gitu ya. Tetapi ketika pimpinan itu fokus kepada pengembangan tim ya, ketika terjadi masalah dengan targetnya, maka tim itu akan dengan sukarela membantu leader tersebut untuk mencapainya. So, apakah angka itu tidak penting? Tentu sangat penting gitu ya, karena itu merupakan roda berjalannya bisnis kita atau organisasi kita. Tetapi jauh lebih penting lagi bagaimana kita bisa menginternalisasi ya, target atau tujuan organisasi kita kepada seluruh anggota tim kita ya, sehingga ketika kita sebagai leader memiliki tim yang juga sama frekuensinya ya, maka target yang kita capai akan jauh lebih besar, akan jauh lebih bermakna dan bermanfaat. Jadi kesimpulannya sahabat marketing, yang pertama, jangan pernah alergi dengan target dan angka, karena itulah yang membuat kita bisa menjadi pribadi yang lebih luar biasa ya, dan lebih baik daripada yang sekarang. Kemudian yang kedua ya, kita harus bisa membreakdown ya, target besar kita menjadi target-target yang lebih kecil, ukuran-ukuran yang lebih bisa kita capai dalam keseharian kita, dan kuncinya adalah konsisten untuk mencapainya di setiap harinya. Maka ketika kita konsisten, kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, sebagai leader di suatu organisasi, tetap fokuslah kepada pengembangan tim Anda, karena ketika tim Anda juga solid, sefrekuensi dengan Anda, bisa mencapai target yang sama dengan Anda, maka hal-hal yang jauh lebih bermanfaat itu bisa kita capai dan kita realisasikan. Oke, sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Let's think about marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.